Raja Surya Kencana dan Gunung Salak, jejak cahaya Islam di Tanah Sunda. Di lereng yang selalu diselimuti kabut tipis, di antara hutan pinus dan kebun kopi yang berundak-undak, berdiri megah Gunung Salak. Puncaknya yang berkerlip seperti perak menembus langit, seakan menunggu cerita-cerita lama yang tak pernah lekang oleh waktu. Salah satu kisah yang paling mendalam adalah tentang Raja Surya Kencana, sang penguasa cahaya yang pernah memerintah wilayah ini pada masa kerajaan Salakanagara, dan bagaimana kehadiran Islam mengubah jejaknya menjadi cahaya yang lebih abadi. 1. Masa keemasan Surya Kencana. Sebelum kedatangan Islam, Surya Kencana dikenal sebagai raja yang bijaksana, memerintah dengan keadilan dan keberanian. Ia menancapkan panji berkilau di puncak Salak-i, memanggil sinar matahari menembus kabut, sehingga tanah di sekitarnya subur dan rakyatnya makmur. Rakyat Sunda menyanjungnya dalam pantun. Lincah ngalincak, het ngalincik. Silaturahmi ngajadi cukik, ngahiji ngajadi kuat, ngajaga alam, ngajaga dhat. Namanya menjadi siloka, sebuah simbol kebijaksanaan yang terukir dalam batu, dalam tenun megamendung, dan dalam alunan gamelan degung yang mengalun di malam panen. 2. Kedatangan Islam. Angin baru di Lembah Salak. Pada abad ke-16, gelombang dakwah Islam mulai mengalir dari Banten dan Cirebon, menembus hutan lebat dan lembah-lembah subur. Para ulama seperti Syekh Maulana Hasanuddin dan Kiai Haji Abdul Mufti menyusuri jalur-jalur pendakian, mengajarkan tauhid, sholat, dan akhlak mulia kepada penduduk setempat. Suatu senja, ketika kabut menebar putih di puncak, Surya Kencana bertemu dengan seorang ulama yang sedang bermunajat di tepi sungai Ciliwung kecil. Ulama itu memancarkan cahaya kelembutan dalam setiap kata. Wahai raja yang memancarkan sinar, tiada cahaya yang lebih terang daripada cahaya Allah. Lepaskanlah segala kesombongan, dan biarlah hati ini berserah kepada Sang Pencipta. Raja Surya Kencana, yang telah menyaksikan pergantian musim dan gemuruh badai, merasakan getaran kebenaran dalam kata-kata itu. Dengan mata yang berkilau seperti embun pagi, ia mengucapkan syahadat, memeluk Islam, dan memutuskan untuk mengakhiri masa kekuasaannya di dunia. 3 Moksa di Puncak Salak, cahaya yang tak padam. Setelah memeluk Islam, Surya Kencana mengundang rakyatnya untuk berkumpul di lapangan terbuka di bawah puncak. Ia menyampaikan pesan terakhir. Kita semua adalah hamba Allah, saudara dalam iman. Jaga alam ini, karena ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Biarkan cahaya Islam menyinari setiap sudut hati, seperti sinar matahari yang menembus kabut. Dengan doa bersama, ia melangkah menuju puncak, menatap matahari terbenam yang memancarkan warna merah jingga. Dalam sekejap, cahaya putih yang memancar dari tubuhnya menyatu dengan kabut, dan ia menghilang. Moksa menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Penduduk percaya bahwa rohnya tetap mengawasi, kini dalam cahaya iman, menjaga Gunung Salak dari bahaya. 4. Jejak-jejak Islam di Gunung Salak. Sejak saat itu, banyak makam keramat dan tempat ibadah sederhana muncul di lereng gunung. Makam Mbah Salak, yang dipercaya sebagai keturunan wali yang menyebarkan Islam, menjadi tujuan ziarah. Musola Al-Kahfi di jalur pasir Reungit, tempat para pendaki melaksanakan sholat sebelum melanjutkan perjalanan. Sumber air perak, yang airnya dianggap berkah, sering dipakai untuk wudhu dan doa. Setiap kali kabut menari di antara pohon pinus, penduduk setempat mengucapkan doa. Ya Allah, semoga kebaikan yang mengalir dari gunung ini menjadi rahmat bagi kami, sebagaimana Engkau mengalirkan cahaya Surya Kencana ke dalam hati kami. 5. Siloka modern, pelajaran dari Gunung Salak. Gunung Salak ini bukan sekadar destinasi pendakian. Ia adalah siloka hidup yang mengajarkan 3 nilai utama. 1. Kebersamaan, seperti komunitas yang bersatu dalam doa, kita belajar saling mendukung. 2. Keadilan, menjaga alam berarti menegakkan keadilan bagi generasi yang akan datang. 3. Ketaatan, mengikuti ajaran Islam berarti menunduk pada kehendak Allah, sebagaimana Surya Kencana menunduk pada cahaya ilahi. Pendaki yang mencapai puncak sering melaporkan perasaan damai, seolah-olah cahaya perak yang dulu dipancarkan oleh Surya Kencana masih bersinar, kini dalam wujud cahaya iman yang menyejukkan jiwa. 6. Penutup. Gunung Salak tetap berdiri, menatap horizon dengan kepala tegak, menunggu setiap langkah manusia yang ingin menelusuri jejak-jejak sejarah. Di antara gemerisik daun, alunan azan, dan dentingan gamelan, terukir satu kisah abadi. Raja Surya Kencana, sang cahaya yang berubah menjadi cahaya Islam, dan Gunung Salak, sang siloka yang terus mengajarkan kita tentang kebersamaan, keadilan, dan ketaatan. Semoga setiap napas yang kita tarik di lerengnya membawa keberkahan, dan setiap langkah kita menjadi bagian dari cahaya yang tak pernah padam.